Ketika relasi gender menjadi peraturan tidak tertulis, siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh pembangunan nasional? Apakah kita sebagai perempuan merasa aman? Aku doakan Tuhan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Hai Kak. Kakak habis kelas? Iya nih, habis kelas. Habis kelas juga. Iya, betul nggak habis kelas juga nih. Kakak mau kemana habis ini? Kayak pulang sih. Oh alah, Cuci udah lama banget nggak ketemu sama kakak. Ini aku juga mau lanjut ke kantin nih kak kayaknya. Kayak semangat ya. Dulu nih kak. Kasus yang barusan terjadi adalah satu dari sekian banyak kasus perempuan di Indonesia yang belum merasa aman di negaranya sendiri karena relasi gender. Kalian tahu gak sih kalau kasus kekerasan seksual di Indonesia tuh masih tinggi dan mengkhawatirkan? International Labour Organization atau ILO melakukan penelitian pada tahun 2022 yang berjudul Semua Bisa Kena. Survei ini berisi laporan kekerasan dan pelecehan yang terjadi di dunia kerja. Dalam survei ini, pelecehan dibagi dalam 5 dimensi yang berbeda, yaitu psikis, ekonomi, fisik, seksual, dan daring. 50,48 responden mengakui pernah dilecehkan secara seksual. Inilah detail pelecehan yang mereka terima. Bentuk yang paling sering terjadi adalah berupa godaan, candaan, maupun siulan yang terlihat harmless namun tetap saja membuat korban tidak nyaman. Menurut kalian, kenapa sih masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia kerja? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena banyak kasus yang tidak pernah ditindak dan justru malah balik menyalahkan si korban. Sebenarnya sebagai perempuan kita tuh dilindungi nggak sih? Di Indonesia sendiri, undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Di dalam undang-undang ini dijelaskan 9 jenis bentuk kekerasan seksual serta perlindungan korban dan hukuman bagi pelaku. Namun sayang, dalam pelaksanaannya, korban masih sering kalah tuntutannya dari si pelaku. Gak sampai di situ aja loh, karena perempuan tidak dianggap penting, seringkali infrastruktur dan pembangunan nasional tidak mengikut sertakan perempuan dalam perencanaannya. Padahal, jika pembangunan memikirkan perempuan, maka dampaknya akan menjadi lebih efektif loh. Contohnya adalah yang terjadi di India. Ketika akses air bersih menjadi lebih mudah, perempuan di sana bisa menghemat 1-2 jam setiap hari karena tidak perlu lagi mengambil air jauh-jauh untuk dibawa pulang kepada anak-anaknya. Selain itu, akses transportasi publik seperti gerbong khusus wanita yang aman dan nyaman memberikan kemudahan bagi perempuan untuk melakukan mobilisasi, beraktivitas, dan bepergian tanpa takut mengalami pelecehan di jalan. Nah, perubahan terbesar akan terjadi saat kita mulai berinvestasi pada infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan. Akses sekolah gratis membantu perempuan menunda pernikahan dini dan menurunkan angka fertilitas. Sementara itu, penitipan anak yang terjangkau seperti di Brazil dan Kenya meningkatkan jumlah ibu bekerja dan pendapatan keluarga. Maka dari itu, pembangunan strategis nasional bukan hanya mengenai membangun semen dan beton, namun bagaimana semen dan beton tersebut bisa memberdayakan perempuan, menjamin keselamatan mereka di jalan, dan juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memimpin pembangunan itu sendiri. Kameranya udah nyala belum ya? Oh udah. Hai teman-teman, aku mau sedikit ngevlog nih. Nah jadi kira-kira seperti itu alasan kenapa relasi gender di Indonesia tuh masih sangat berperan di segala aspek dan banyak perempuan yang merasa tidak aman. Nah contohnya ini nih. Nah ini dia pelaku kekerasan seksual. Enggak kak. Kayaknya pelakunya udah pergi deh. Itu tadi korbannya. Kita samper yuk. Halo, kamu nggak apa-apa? Tadi pelakunya udah pergi kok. Harusnya kamu bisa aman sekarang. Makasih ya. Jadi gitu teman-teman. Mari kita saling menjaga dan memberi ruang aman untuk semua. Dadah.